Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, khususnya sebangsa dan setanah air. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang teologi kebenaran tunggal dan misguided Arabism. Istilah ini saya kutip dari tulisan yang viral yang konon berasal dari Buya Syafi'i Ma'arif yang kalau memang mudah-mudahan betul ini dari Buya Syafi'i Ma'arif. Kalaupun tidak betul ya silahkan dikoreksi. Buya Syafi'i Ma'arif pernah mengatakan bahwa jika benteng pertahanan Muhammadiyah dan NU sampai jebol, sampai bobol, dimasuki oleh teologi kebenaran tunggal dalam kurung Wahhabism, maka Indonesia sebagai bangsa muslim terbesar di muka bumi akan berubah menjadi ladang pertumpahan darah. Dan di ujungnya negeri ini akan masuk museum sejarah karena eksistensinya telah dibinasakan oleh anak-anaknya sendiri yang tergiur oleh misguided Arabism. Arabism yang kesasar jalan dalam bentuk radikalisme dan terorisme. Itulah kata Buya Syafi'i Ma'arif ya. Sebelum kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan misguided Arabism dan Wahhabism, saya ingin menyampaikan sebuah kisah dari Skotlandia tentang dampak dari teologi kebenaran tunggal. Sebagaimana ditulis oleh Adrian Kandiar dalam bukunya yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira adalah fanatisme saat agama itu sakit. Menceritakan kisah nyata yang terjadi tahun 2016 di kota Glasgow, Skotlandia. Pada tahun 2016, selama perayaan Paskah, seorang Pakistan penjual bahan makanan di kota Glasgow, Skotlandia, mengucapkan selamat kepada pelanggan Kristennya di Facebook. Beberapa hari kemudian, dia ditikam sampai mati di jalan oleh seorang rekan seiman. Pembunuh ini melakukan persis seperti yang direkomendasikan oleh teolog Islam abad ke-14, yakni Ibnu Taimiyah. Muslim yang bertukar telur berwarna dengan orang Kristen di Paskah harus dibunuh. Ibnu Taimiyah sering dikutip oleh para Salafi dan jihadis sebagai referensi atas tindakan mereka. Pembunuh di Glasgow mungkin belum pernah mendengar tentang teolog ini, tapi dia memiliki pola pikir yang sama dengan Muslim di komunitasnya yang katakanlah cenderung ekstrim. Apakah teologi kebenaran tunggal yang cenderung ekstrim itu hanya ada di luar negeri? Di dalam negeri di Indonesia juga kita bisa melihat tipologi ataupun model-model teori kebenaran tunggal yang juga berdampak pada radikalisme di Indonesia. Kita bisa saksikan semacam cuplikan video yang bisa kita dengar bersama-sama berikut ini.
Demikianlah uh, yang bisa saya katakan sebagai provokasi kebencian yang berujung pada pembunuhan warga Ahmadiyah. Jika provokasi Supri Lubis untuk membunuh warga Ahmadiyah dilakukan sejak Februari atau pada bulan Februari 2008, pembunuhan warga Ahmadiyah di Cikesik terjadi pada 6 Februari 2011. Jelas berdasarkan laporan dari Human Rights Watch yang berjudul In Religious Name bahwa peristiwa ini memang terjadi di Cikesik pada 6 Februari 2011 di mana kelompok-kelompok Islam yang militan, yang cenderung radikal menyerang puluhan anggota Ahmadiyah yang dengan batu, dengan tongkat, dengan parang, dengan mengatakan bahwa kamu adalah kafir, kamu adalah sesat. Kira-kira seperti itu. Apa hubungannya dengan tema kita, teori kebenaran tunggal? Teori kebenaran tunggal ini saya ingin hubungkan dengan teori kebenaran secara umum di dalam tradisi intelektual Muslim, bahwa memang dalam tradisi intelektual Muslim kita mengenal ada dua teori, yaitu teori yang disebut dengan teori Musawwibah dan juga teori Mukhattiyah. Apa itu teori Musawwibah? Teori Musawwibah adalah teori yang mengatakan bahwa kebenaran pada dasarnya tidak tunggal, karena kebenaran itu amat dipengaruhi oleh perspektif manusia. Dari mana manusia itu melihat kebenaran, dari perspektif mana dia akan melihat kebenaran, sehingga kebenaran itu menjadi banyak, semuanya adalah benar dari perspektifnya masing-masing. Berbeda dengan teori Musawwibah, teori Mukhattiyah berpandangan bahwa kebenaran itu adalah tunggal. Jadi kalau kebenaran itu tunggal, maka kalau yang satu benar, maka yang lain berarti salah. Nah, sayangnya terkadang penganut teori Mukhattiyah itu adalah menyimpulkan bahwa yang tunggal itu adalah pendapat yang dianut oleh dirinya sendiri, sehingga pendapat yang dipahami oleh orang lain itu dianggap salah. Sebenarnya dari sisi akademis, dari sisi keilmuan, kedua tesis ini, kedua pandangan ini bisa dimungkinkan dicarikan sintesanya, yaitu jalan komprominya, yaitu memang kebenaran itu adalah satu ataupun tunggal, tapi itu di mata Tuhan. Sedangkan di mata manusia, kebenaran itu adalah jamak atau kebenaran itu adalah plural. Teori kebenaran tunggal tentu tidak sejalan dengan perkembangan ilmu, karena ilmu itu adalah dikembangkan dengan melihat kebenaran itu dari berbagai perspektif. Karena itu, kalau memang ilmu tidak berkembang, maka itu tidak dikatakan ilmu. Ajaran yang tidak berkembang namanya adalah dogma atau doktrin. Jadi kita harus bedakan antara agama sebagai doktrin dan agama sebagai ilmu dalam yang dikaji secara akademis dan intelektual. Apa itu Wahhabisme? Yang tadi dikatakan adalah penganut teori kebenaran tunggal. Menurut Christopher M. Blanchard dalam Wikipedia yang saya kutip, Wahhabisme adalah merujuk kepada penganut Islam, keyakinan Islam yang konservatif yang berpusat atau menyebar dari Saudi Arabia. Sementara Salafiyah adalah bentuk yang lebih umum dari gerakan-gerakan Islam yang Puritanical Islamic Movement yang berkembang secara independen di berbagai waktu dan di berbagai tempat di seluruh dunia. Jadi Wahhabisme itu juga bisa bercampur dengan Puritanisme, dan Puritanisme juga bisa bergabung juga dengan Wahhabisme. Dan Wahhabisme itu menjadi penting untuk kita pahami karena apa? Karena menurut tulisan Alasdair Crowell dikatakan bahwa kamu tidak mungkin memahami ISIS jika kamu tidak mengetahui sejarah Wahhabisme di Saudi Arabia. Mengapa Wahhabisme dapat menghancurkan Indonesia?
Ada beberapa penjelasan yang bisa saya kemukakan mengapa Wahabisme dapat menghancurkan Indonesia, karena Wahabisme itu memahami agama secara tekstualis, cenderung menjadi Arabisme, kemudian menggunakan tafsir tertentu, tafsir agama tertentu untuk menghancurkan kelompok yang berbeda, cenderung tidak dapat membedakan antara budaya Islam dan budaya Arab, kemudian memiliki ambisi politik untuk menyeragamkan semua umat Islam agar sama pemahamannya seperti mereka. Nah, ini penjelasan menurut hemat saya mengapa dapat menghancurkan Indonesia. Kemudian apa itu misguided Arabism? Misguided Arabism adalah paham atau kearab-araban, paham kearab-araban. Seolah-olah Islam itu identik dengan Arab. Disebut misguided karena mereka salah paham. Misalnya mereka mengira dengan menyebut saudari, dengan ukhti atau saudara, dengan ikhwan atau dengan akhi, itu lebih islami. Padahal Islam itu tidak identik dengan Arab. Misalnya, orang Sunda tidak kurang Islamnya kalau mereka bisa mengartikulasikan nilai keislaman. Orang Sunda tidak kurang Islamnya melalui kalau mereka bisa mengartikulasikan nilai keislaman melalui bahasa Sunda, demikian juga orang Jawa. Orang Jawa itu tidak kurang Islamnya pada saat Islam itu nilai-nilainya masuk dalam budaya Sunda maupun dalam budaya Jawa. Kita bisa kutip pandangan misalnya kayak Haji Hasan Mustafa, bagaimana hubungan Islam dengan Sunda. Haji Hasan Mustafa yang dikenal sebagai penghulu Bandung dan juga sastrawan Sunda pada saat menafsirkan Quran pada ayat awal surat Al-Baqarah menegaskan bahwa orang Sunda mah geus Islam, sama Islam. Orang Sunda sudah Islam sebelum datangnya Islam. Jadi itu penafsiran ataupun pemahaman Haji Hasan Mustafa amat bisa dimengerti. Hal ini karena pada dasarnya setiap manusia telah membawa agama atau agama fitrah yang pada dasarnya juga merupakan agama Islam itu sendiri dalam arti yang umum. Apa pelajaran dari peristiwa Glasgow, Skotlandia, dan peristiwa Cikesik di Banten? Ini kalau menurut saya adalah fanatisme yang ekstrim. Jadi kita melihat memang ada fanatisme berlebihan atau fanatisme ekstrim di kalangan umat beragama, khususnya di kalangan Muslim. Sebagai Muslim, secara jujur saya harus mengakui bahwa ada masalah dalam cara sebagian Muslim memahami agamanya. Mengingat fanatisme ekstrim ini dapat terjadi di semua agama dan keyakinan dan terbukti menimbulkan korban bukan hanya terhadap mereka yang berbeda iman, tapi juga terhadap orang-orang yang masih seiman, maka masalah fanatisme ekstrim dalam beragama mesti dianggap sebagai persoalan bersama di antara pemeluk agama. Mengingat tidak ada orang yang dilahirkan sebagai pembenci yang langsung membenci orang lain semata-mata atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, maka teologi kebencian yang tertanam dalam pikiran atau perilaku seseorang pasti muncul dan tertanam melalui lingkungan keluarga, masyarakat, atau pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan terhadap fanatisme keagamaan yang ekstrim mesti dilakukan dengan melibatkan 3 lingkungan itu, keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan. Dan terakhir saya ingin mengajak tentang perlunya pemahaman agama yang mencerahkan. Meskipun teks suci keagamaan seperti kitab suci pada dasarnya tidak berubah dari waktu ke waktu, tetapi cara manusia dalam memahami agamanya mestinya atau seharusnya dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan intelektual dan spiritualnya. Bagi umat Islam, hal ini sejalan dengan spirit yang diajarkan oleh Nabi, Al-Quran, yang mendorong umat Islam untuk terus belajar dan berpikir serta terbuka untuk menerima kebenaran dari manapun datangnya sehingga kehidupan intelektual maupun spiritualnya terus berkembang. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.